Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Nama saya Muhammad Faryanindio dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan fluvial. Jadi sebelumnya apa sih lingkungan fluvial itu? Nah, jadi lingkungan fluvial merupakan salah satu tipe dari lingkungan sedimen yang mendeskripsikan mengenai bentukan fluvial dan endapan fluvial yang terbentuk, termodifikasi, terhancurkan, dan atau terpreservasi terhadap proses erosi, transportasi, dan pengendapan sedimen. Jadi intinya dari lingkungan fluvial ini merupakan lingkungan di mana proses sedimentasi itu berjalan dari awal hingga akhir. Nah, setidaknya terdapat 3 zona pada lingkungan fluvial, mulai dari gunung hingga deltanya. Jadi di antara 3 zona ini terdapat perbedaan yang mungkin saya tidak akan menjelaskannya secara detail ya. Intinya terdapat perbedaan di antara ketiga zona ini, antara lain itu energi dari aliran sungai tersebut, kemudian proses erosi yang terjadi, di mana pada zona 1 pada pegunungan erosi itu cenderung terjadi secara vertikal. Dia akan mengerosi bawah sungai tersebut. Sedangkan pada zona 3 itu cenderung mengerosi bagian samping sungai atau proses erosi secara horizontal. Kemudian karena perbedaan dari proses erosi tersebut menyebabkan perbedaan dari bentukan lereng dan sungainya, di mana pada zona 1 ini akan membentuk V-shape, sedangkan pada zona 3 ini dia akan membentuk U-shape seperti ini. Nah, selanjutnya tentu karena hal tersebut menyebabkan perbedaan dari ukuran sungainya dong. Kemudian juga menyebabkan perbedaan dan juga adanya perbedaan dari material sedimen yang diendapkan. Karena keterbatasan waktu, saya tidak akan menjelaskan secara spesifik. Selanjutnya, ini merupakan tipe dari sungai pada zona 3. Yang pertama ini di sebelah kiri, ini merupakan sungai Mindering atau sungai berkelok. Kemudian yang di tengah ini adalah uh, Braided River atau sungai beranyam. Sedangkan yang di sebelah kanan merupakan Anastomosing River atau sungai bercabang. Nah, di antara ketiga sungai ini saya akan memfokuskan pada salah satu sungai yang saya akan jelaskan, yaitu Mindering River. Oke, di sini saya mendapatkan citra foto udara yang saya dapatkan di Google Earth, di mana lokasinya itu di Alaska, Amerika Serikat. Nah, pada Mindering River ini terdapat beberapa komponen, beberapa unit yang menyusun wilayah ini. Yang pertama adalah point bar. Point bar itu merupakan fitur dari endapan sedimen yang terbentuk di mana ketika sungai itu berbelok. Jadi sedimen yang hasil transportasi dari aliran sungai tersebut, karena energinya menurun ketika sungai itu berbelok, akhirnya dia terendapkan di tepi sungai. Kemudian terdapat juga channel bar. Jika point bar itu merupakan sedimen-sedimen yang terendapkan di tepi sungainya, maka channel bar itu merupakan sedimen yang terendapkan di tengah sungainya. Kemudian selanjutnya adalah Oxbow Lake. Nah, Oxbow Lake ini kita biasa sebut juga sebagai Danau Tapak Kuda. Maksudnya apa tuh? Jadi Danau Tapak Kuda ini dia bentuknya seperti tapak kuda karena memang awalnya danau ini merupakan aliran sungai juga yang terputus karena sungai itu mengalami pembelokan. Dia tidak tetap sungainya, tetapi dia berbelok secara terus menerus. Jadi suatu ketika bagian dari sungai ini dia terpisah dari sungai utamanya, sehingga karena airnya tergenang di sini, dia tidak bisa mengalir kemana-mana lagi. Akhirnya membentuklah sebuah danau, yaitu Oxbow Lake ini. Selanjutnya adalah crevasse play dan levee. Jadi levee ini yang saya bulatin putih itu merupakan tanggul alami yang terbentuk di tepi sungai yang memisahkan antara si sungai dan daratannya. Nah, suatu ketika wilayah ini badai, udan deras, sehingga tanggul alami ini jebol. Nah, karena tanggul alami ini jebol, akhirnya aliran sungai yang membawa material-material sedimen tersebut masuklah ke tanggul yang jebol tersebut, membentuk endapan sedimen seperti ini. Nah, endapan sedimen hasil dari tanggul jebol ini kita sebut sebagai crevasse play. Nah, selanjutnya adalah cut bank. Jika sisi tepi pada bagian sungai yang terendapkan sedimen itu kita sebut sebagai point bar, maka di seberangnya itu ada tepi sungai yang mengalami erosi. Nah, yang mengalami erosi tersebut kita sebut sebagai cut bank. Nah, sebenarnya ada salah satu lagi komponen dari penyusun wilayah ini, yaitu floodplain. Apa itu floodplain?
Jadi floodplain itu merupakan dataran banjir. Jadi ketika badai, ketika hujan deras itu kan debit air akan meningkat ya, jumlah air akan meningkat. Suatu ketika kan sungai itu sudah tidak bisa menampung lagi air yang sebanyak itu. Karena sungai tersebut tidak bisa menampung air yang sebanyak itu, air tersebut itu akan meluap dari sungai tersebut. Nah, ketika air tersebut meluap, akhirnya membanjiri di sekitar wilayah sungai tersebut, sehingga kita bisa sebut wilayah yang mengalami banjir tersebut itu sebagai floodplain atau dataran banjir. Jadi jika digambarkan di mana sih floodplain dari wilayah ini, yaitu ya di sekitar sungai, wilayah yang mengalami banjir ketika sungai itu meluap begitu. Mungkin salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia sendiri itu ada di Jakarta, salah satunya di daerah Sungai Ciliwung. Jadi Sungai Ciliwung itu juga termasuk dari sungai yang sudah tua, dia salah satu meandering river juga mungkin. Nah, kan suatu ketika kan badai ya di Jakarta dan mengalami luapan dari sungai tersebut yang akhirnya membanjiri di wilayah sekitar. Nah, wilayah sekitar tersebut kita sebut sebagai floodplain. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai meandering river ini, terutama pada dari lingkungan deposit ini, lingkungan fluvial ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.